Gravel Lovers, dunia semakin menua dengan berbagai peristiwa terjadi yang kadang mencengangkan kita. Beberapa waktu lalu, publik terhenyak dengan sejumlah peristiwa keji yang terjadi. Salah satunya adalah pembunuhan kepala cabang pembantu sebuah bank BUMN. Ia diculik dari halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur dan dibunuh secara keji. Jenazahnya pun dibuang di Karangsambung, Bekasi, Jawa Barat. Masih lekat juga dalam ingatan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi kepada David Ozora yang saat itu masih berusia 17 tahun. Akibat perbuatan kejinya, Mario Dandi pun dihukum 12 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagaimana orang bisa berperilaku keji? Merujuk kepada arti keji, yaitu sifat atau perbuatan yang sangat buruk, hina, tidak bermoral, dan tidak bisa diterima oleh akal sehat dan norma sosial. Perilaku keji dapat dilakukan secara verbal saat seseorang menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan yang bersifat menyakitkan, merendahkan, mengintimidasi atau mengendalikan seseorang secara psikologis. Perilaku ini memiliki tujuan untuk menunjukkan kekuasaan dan dapat menimbulkan tekanan mental dan emosional yang serius kepada korbannya. Sementara, keji secara fisik menyebabkan seseorang mengalami kekerasan fisik, kadang menyebabkan korbannya terluka, bahkan sampai hilangnya nyawa. Merujuk pada pendapat beberapa psikolog, ada banyak faktor yang secara psikologi dapat membuat seseorang berperilaku jahat, bahkan bertindak keji kepada sesama manusia. Salah satu psikolog yang memberikan pendapat adalah Tiara Diah Sosialita, seorang psikolog Universitas Airlangga, yang mengatakan bahwa ada faktor internal dan eksternal yang menjadi pemicu dan berpengaruh pada tindakan seseorang berbuat keji. Faktor pertama yang kita bahas adalah adanya pengaruh faktor internal. Misalnya kondisi mental yang tidak stabil, ada gangguan kejiwaan, atau faktor kepribadian yang menyimpang. Faktor ini kerap kali menjadi penentu seseorang dapat melakukan kejahatan pada orang lain. Nah, dalam hal ini seorang ahli jiwa atau psikiater memiliki metode untuk mendiagnosisnya. Faktor internal lain bisa karena emosi dan temperamen seseorang yang mudah meledak-ledak, bahkan ada yang memiliki pemikiran keliru bahwa kalau dia melakukan kejahatan atau tindakan keji itu merupakan cara yang bisa dilakukan untuk mendapat apa yang dia inginkan. Minim kasih sayang yang seseorang rasakan dalam kehidupan berpotensi membuat seseorang memiliki rasa empati yang rendah kepada orang lain. Seseorang berempati rendah menjadikan ia sulit menerima empati dan kasih sayang dari orang lain. Selain internal, faktor kedua yang bisa mempengaruhi seseorang bertindak keji adalah faktor eksternal. Ini bisa berupa pengaruh lingkungan sekitar yang dalam keseharian menjadi tempat bersosialisasi dan berinteraksi. Jika seseorang sudah terbiasa terpapar tindakan kekerasan, maka ia cenderung menormalisasi perbuatan tersebut. Sebagai contoh, jika ia terbiasa mendengar orang di sekitarnya berbicara dengan gaya yang kasar, tidak ada adat sopan santun, maka lambat laun ia akan menganggap bahwa hal tersebut normal adanya. Nah, faktor ketiga yang juga signifikan mempengaruhi seseorang melakukan tindak kekerasan dan perbuatan keji adalah faktor situasional. Apa yang dimaksud dengan faktor situasional? Ini adalah situasi tertentu yang bisa saja mendadak muncul yang membuka peluang seseorang untuk bertindak jahat bahkan keji. Banyak contoh kejadian seseorang bertindak jahat bahkan keji terjadi karena faktor yang ketiga ini. Tidak sengaja melakukan kesalahan, padahal kesalahan kecil yang masih mungkin dicari jalan keluar yang baik. Tetapi karena panik dan ingin menutupi kesalahan tersebut, seseorang melakukan tindakan fatal atau terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan, misalnya dipaksa oleh seseorang untuk melakukan tindakan yang ia tidak harapkan,
Namun, pengaruh paksaan membuatnya tidak memiliki pilihan. Grapholovers, apa yang bisa dipelajari dari potensi seseorang dapat melakukan perbuatan keji? Dan bagaimana grafologi dapat mendeteksi faktor internal yang memicu seseorang melakukan tindakan keji? Fokus pertama saya pada faktor internal. Mari kita pelajari satu persatu. Faktor internal yang pertama adalah kondisi mental yang tidak stabil. Secara umum ini berciri perubahan suasana hati yang ekstrim, kesulitan mengelola emosi, perasaan negatif yang intens, perilaku impulsif, gangguan dalam hubungan sosial, dan kesulitan menghadapi situasi sehari-hari. Dalam grafologi, gambaran karakter tersebut dapat diidentifikasi antara lain dalam contoh sebagai berikut. Contoh pertama adalah perasaan negatif yang intens, gelisah terus-menerus, dan merasa dirinya tidak bahagia. Dengan analisis grafologi, tulisan dalam contoh ini memiliki tekanan yang bervariasi. Terkadang tekanan sedang dan kadang tekanan ringan. Garis dasar yang turun sekaligus berkelok atau tidak stabil. 1-2 kata turun, kemudian kata berikutnya berada dalam garis dasar di atasnya. Terdapat kata yang tidak selesai ditulis atau unfinished letters. Upper zone tinggi tetapi sekaligus middle zone yang kecil. Spasi antar kata yang sangat besar sehingga jarak antara kata terasa longgar. Lower zone atau huruf pada zona bawah memakai loop yang panjang tetapi sempit. Nah, terakhir ada coil atau kait pada huruf tertentu, biasanya pada huruf C. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa penulisnya dalam keadaan gelisah yang terus-menerus dan merasa tidak bahagia. Belakangan saya ketahui, tulisan ini milik seorang perempuan parubaya, pernah menjadi mahasiswa. Dia menikah dengan memiliki 2 orang anak dan saat ini perkawinannya diambang kegagalan. Contoh kedua, karakter murung. Analisis grafologi dari tulisan berikut adalah garis dasar naik kemudian turun. Kemiringannya bervariatif, kadang-kadang ke kanan kemudian ke kiri. Ukuran huruf tidak konsisten. Ada huruf yang sangat besar dan juga huruf tiba-tiba mengecil. Tekanan tulisan bervariasi. Secara keseluruhan, tulisan banyak berubah atau berbeda. Ini menggambarkan karakter murung. Nah, faktor internal yang kedua adalah ada gangguan kejiwaan. Berbicara tentang gangguan kejiwaan tentu menjadi ranah para ahli yang mendalami hal ini. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa gangguan kejiwaan dapat disebabkan oleh kombinasi kompleks dari faktor biologis termasuk genetika, kemudian faktor psikologis seperti pengalaman masa kecil, trauma dan stres berkelanjutan, dan faktor lingkungan seperti kemiskinan, isolasi sosial, dan hal lain. Yang pasti, tidak ada penyebab tunggal, melainkan interaksi dari berbagai faktor. Salah satu gangguan kejiwaan yang banyak disebut akhir-akhir ini adalah gangguan bipolar atau manic depressive personality. Individu ini sangat mungkin mengalami perubahan suasana hati yang sangat ekstrim, mulai dari episode manik atau gembira berlebihan hingga ke episode depresif atau kesedihan mendalam yang terjadi bergantian. Salah satu contoh tulisan tangan orang dengan kepribadian bipolar saya tampilkan berikut ini. Faktor internal ketiga adalah faktor kepribadian yang menyimpang. Untuk bagian ini pembahasannya cukup panjang sehingga saya akan membahas pada episode tersendiri. Yang keempat, emosi dan temperamen seseorang yang mudah meledak-ledak. Antara lain dicontohkan dengan tulisan tangan berikut ini. Perhatikan sudut-sudut yang terbentuk pada area lower zone seperti huruf G, Y, semuanya huruf kecil, runcing atau poin pada middle zone. Yang kelima, rasa empati yang rendah. Karakter selfishness menggambarkan bagaimana seseorang yang berorientasi pada dirinya sendiri hingga empatinya kepada orang atau situasi di luar dirinya rendah. Ini digambarkan seperti dalam contoh.
Biasanya menulis tanpa ada margin atau layout penuh, kiri kanan dalam lembar kertas. Ukuran huruf sangat besar dengan spasi yang ketat atau ukuran huruf sangat kecil dengan spasi yang ketat. Bentuk huruf runcing, huruf atau suku kata terakhir bisa tiba-tiba hilang atau tidak diteruskan. Kemiringan tulisan bisa variatif. Slen kanan, kemudian slen kiri, meski ini tidak selalu terjadi. Yang keenam, sifat buruk seperti licik dan cenderung jahat. Dengan grafologi dapat tergambar bagaimana individu yang memiliki kecenderungan sifat ini. Beberapa tanda utamanya adalah sudut yang berbalik arah, terutama pada lower zone. Spasi yang sangat ketat dan rapat, margin tulisan yang sangat sempit, bentuk huruf runcing dan ukuran yang kecil, kemudian ada coil dan hooks yang semuanya muncul bersama-sama. Untuk mengatasi faktor internal tersebut yang penting adalah kontrol diri, sebab kendali diri yang rendah juga dapat menjadi faktor yang memicu seseorang melakukan kejahatan. Jika Anda perhatikan penjelasan saya sebelumnya, Anda bisa memperbaiki tulisan Anda yang menunjukkan kelemahan atau hal negatif dari sisi internal Anda. Anda pasti bisa melakukannya. Nah, meski saya sampaikan bahwa salah satu faktor pemicu seseorang bertindak jahat atau keji juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, namun dalam episode ini tentu saya tidak bisa menjelaskan faktor eksternal karena faktor tersebut tentu di luar kendali kita. Yang pasti, faktor eksternal yang seringkali mempengaruhi keseharian seseorang dapat dianggap sebagai hal normal saja. Sehingga jika kekerasan sering terjadi di sekitar, lama-kelamaan orang akan menormalisasi tindakan kekerasan tersebut. Selain faktor internal dan eksternal, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa faktor ketiga adalah faktor situasional. Faktor situasional juga dipengaruhi oleh karakter seseorang yang rentan atau mudah dipengaruhi oleh situasi sekitarnya dan mudah diserang. Seperti ditampilkan dalam contoh ini, orang yang rentan dan mudah diserang atau dipengaruhi oleh situasi sekitar digambarkan dengan tulisannya yang cenderung tidak menyelesaikan goresannya atau unfinished strokes, runcing hurufnya, dan huruf pada setiap akhir kata berayun seperti pukulan ke arah atas. Nah, Grafolovers, dari pembahasan yang luas tadi, saya dapat menyampaikan kesimpulan umum sebagai berikut. Untuk menganalisis dengan grafologi apakah seseorang memiliki kecenderungan berbuat kasar, jahat, atau keji, kita bisa mempelajari faktor internal yang bersangkutan seperti telah kita bahas sebelumnya. Banyak tanda-tanda yang muncul dan mengarah pada kondisi kejiwaannya. Untuk tulisan tangan yang bersangkutan, perhatikan sudut yang ia buat pada goresan tulisannya, terutama untuk wilayah lower zone atau zona bawah. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah apakah ada stimulus atau sering diistilahkan sebagai motive words yang ia tulis dengan intensi tinggi, misal dengan tekanan dan kecepatan di tulisan yang tiba-tiba berubah. Motive words bisa berupa nama orang atau sebutan tertentu. Ayah, ibu, Tuhan, mati, seks, uang, benci, dan sebutan lain yang spesifik untuk orang atau objek tertentu. Meski dalam analisis tulisan tangan, narasi itu tidak terlalu penting, namun dalam kasus khusus ini perlu diperhatikan. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk menghindari lingkungan yang negatif dan situasi yang tidak kondusif. Anda bisa menghindari perbincangan yang menjurus ke arah negatif dengan menghindari dan tidak bergabung. Selain itu, ketika sudah mengetahui hal negatif, jangan sampai kita ikut terjerumus. Jangan membiarkan orang lain mempengaruhi untuk melakukan hal buruk tersebut. Ingat, faktor internal, eksternal, dan situasional secara bersama-sama dapat memancing seseorang melakukan tindak keji atau kejahatan. Grafolovers, semoga pembahasan tadi dapat berguna untuk Anda.
agar terhindar dari perilaku keji yang merugikan Anda sendiri dan orang lain. Hidup untuk fokus pada masa depan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Demikianlah akhir dari Aksara Bercerita kali ini. Saya Kusuma Prabandari pamit. Kita bertemu di episode lain. Sampai jumpa.